Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Dalam konteks ini menurut Mas Roy ya mungkin Singapura. Gitu. Karena apa? Karena ya Pak Rismon itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu. Karena ya menurut saya orang-orang ini pengkhianat bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bayangkan ya, negara Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh rakyat Indonesia, pahlawan-pahlawan bangsa dengan darah, air mata, kehormatan, dan didirikan oleh sang founding father kita. Ini negara berdaulat loh, ya kan? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum. Nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya nggak usah berada di Republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B. Setelah B dibuktikan dia ngomong C. Nggak ada habisnya. Tangkap orang ini. Ini ngacau ini. Bikin gaduh Republik ini. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Sebenarnya Bang, satu aja masalahnya. Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya, kemudian menggunakan hukum rimba. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi. Pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan. Bukan soal bicara soal moral lah yang katanya harus begini, harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral. Gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci loh nggak ada moralnya. Apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Soal kecil loh itu. 650.000 di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Ya kenapa harus dengan cara-cara seperti ini gitu? Memalukan menurut saya. Terkait ijazah palsu ini, apakah di mana bentuk kritiknya menurut Kak Irma sebagai seorang politisi ya? Di mana bentuk kritiknya? Apanya sih yang dikritik? Kan gini Bang, saya tuh mau ketawa takut ada yang marah gitu ya. Jadi gini. Saya sebagai anggota DPR RI mau menjadi anggota DPR itu saya diwajibkan menyerahkan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir basah. Betul. Ditandatangani dan dilegalisir basah. Ya kan? Kemudian mendapatkan juga persetujuan dari pengadilan dan lain sebagainya. Apalagi yang mau jadi presiden. Gitu loh. Kan gitu. Nah, yang bisa menyatakan ini palsu atau tidak palsu sebenarnya institusinya bukan polisi, tapi UGM, fakultas yang mengeluarkan. Kenapa kita lari kemana-mana? Kalau fakultasnya atau universitasnya sudah menyampaikan secara tegas dan bahkan mau menjadi saksi, kok masih ribut gitu, masih diperdebatkan. Ini maunya apa gitu? Kan berarti mereka memaksakan kehendak. Oke, ke Polri, sudah ke Polri. Masih nggak mau pula, nggak mau juga, nggak mengakuin juga, nggak ngakuin juga, mau ke negara lain, kok menghina negara sendiri? Apa urusannya Singapura dengan kita? Kan kurang ajar gitu loh. Kedaulatan negara mereka lecehkan. Saya bertemu dengan Pak Jokowi. Terus terang saya sampaikan waktu itu saya mampir ke Solo. Dan saya kepingin tahu apakah benar orang-orang yang datang ke sana itu dimobilisasi atau tidak. Saya datang ke sana, kemudian saya bertanya-tanya dengan orang yang datang, sesama yang datang. Mereka bilang bahwa mereka nggak ada, mereka itu mau ke Jogja, mau ke Solo, mau kemana, mampirlah di tempat Pak Jokowi mau minta foto. Ada juga yang memang datang langsung khusus mau ketemu Pak Jokowi mau minta foto. Itu yang dilakukan. Maka kemudian saya teleponlah sama sekretaris pribadinya Pak Jokowi. Saya bilang saya mau ketemu Bapak, kira-kira Bapak ada waktu nggak ya, saya mau menghadap gitu. Saya mau ketemu, mau sowan. Nah, disampaikanlah ke Pak Jokowi, oh ada Mbak kebetulan gitu kan. Akhirnya saya masuk, padahal saya mantan juru bicara loh. Ya kan, saya masih minta izin, ada waktu nggak, boleh nggak kan gitu. Akhirnya saya datang dan bertemulah dengan beliau, saya bicara dengan beliau. Saya bilang, Pak Jokowi kok Bapak nih, saya nggak ngerti sesabar apa Bapak. Saya bilang kan sampai Bapak diperlakukan begini. Ya membunuh karakter Bapak dibilangin anak PKI, orang tuanya PKI, Jokodok dan segala macam. Bapak diam. Saya bilang, dulu waktu saya Bapak masih presiden, saya pernah ketemu Bapak juga dan saya bilang hal yang sama. Bapak bilang,
udahlah rapopo itu urusan Mbak Irma aja yang jawab, saya nggak usah jawab, saya kerja aja. Itu jawaban Bapak waktu itu. Sekarang Bapak udah nggak jadi presiden kan, saya bilang. Tapi Bapak masih bilang biarin aja. Menurut saya ini nggak benar juga Pak. Bapak harus bicara. Dia jawab apa lagi? Dia bilang ini, Mbak Irma, kalau nanti mereka menganiaya fisik, ya menyentuh fisik saya, istri saya, anak saya, atau melempari rumah saya sama batu, saya laporin ke polisi. Baru saya laporin, dia bilang. Tapi semasi mereka nggak menyentuh fisik saya, anak saya, istri saya, dan rumah saya nggak akan laporin, biarin aja. Biar Tuhan yang menjawab. Itu kata beliau, ya kan waktu itu. Terus saya bilang, Pak, nggak bisa begitu juga Pak, karena ini udah keterlaluan. Bapak dulu nggak mau laporin, sekarang Bapak sudah jadi, Bapak juga masih tetap nggak mau laporin. Nah ketika kemudian beliau laporin, saya tanya lagi. Kenapa sekarang Bapak laporin? Iya, padahal kan belum ada yang menyentuh fisik juga belum ada ya. Kenapa sekarang Bapak laporin? Beliau jawab lagi, Iya. Mbak, ini sudah keterlaluan, sangat keterlaluan, menjelekkan saya sejelek-jeleknya. Ini sudah sangat keterlaluan. Saya sudah nggak bisa lagi diam. Kenapa saya sekarang bereaksi? Karena saya sekarang rakyat biasa, kata dia, bukan lagi pejabat. Sekarang saya mau laporkan. Karena kalau dulu waktu saya menjabat sebagai presiden saya laporkan, kalaupun saya menang pasti mereka akan tuduh lagi bahwa saya menggunakan kekuasaan. Betul. Nah sekarang saya masih sudah sebagai anggota rakyat biasa, maka saya ingin laporkan. Nah ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya, kan memang memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Iya, TikTok saya bicara baru tadi malam sudah 600, sudah mohon maaf nih ya, sudah hampir 700 yang nonton nih. Soal bagaimana saya mengatakan ya, nih ya saya ini judulnya nih. Setelah Bareskrim menyatakan ijazah Pak Jokowi asli, oknum-oknum ini masih tidak berhenti memaksakan kehendak. Mereka pakai hukum rimba, saya bilang. Panci mana panci, bicara moral. Yang bener aja bos, ya kan? Sekarang sudah 740 baru 1 hari. Satu ya Bang. Nah yang kedua, orang-orang yang tidak percaya dengan omongan mereka ini, omongan yang ijazah Jokowi palsu itu, nggak ada yang peduli gitu loh. Emang gue pikirin gitu, nggak ada yang mau ini, nggak mau speak up, biar bodo amat lah. Pokoknya gue percaya Pak Jokowi kan gitu. Nah cuman orang-orang yang sedikit ini gitu, yang sejuta, mungkin dia bilang sejuta ini yang dia akuin ini. Nah ini dia di atas namakan 360 juta loh penduduk Indonesia ini Bang. Dibandingin 1 juta mereka yang diam itu, bukan berarti mereka nggak mendukung mereka, justru yang diam itu nggak mau peduli. Mereka nggak percaya orang-orang ini, gitu loh. Mereka nggak mau ngapain gitu. Orang mohon maaf, orang yang dianggap nggak waras gitu, mereka nggak peduli kok. Banyak di kanal TikTok saya tuh. Sampai mereka bilang, udah Bu Irma gak usah digubris lah, orang kayak orang edan, kayak orang macem-macem yang diomongin disampaikan ke kanal TikTok saya. Jadi saya tuh sebenarnya males Mbak Irma jawabin ini, karena Mbak Irma ngomong begini, saya akhirnya ngomong, Mbak gak usah digubris tuh orang-orang. Rakyat Indonesia nggak ada kok yang percaya sama mereka. Kita diam bukan berarti kita tuh setuju dengan mereka. Kita malah nggak setuju dengan mereka. Dan kita nggak peduli kok sama mereka. Gitu. Jadi mau ngatasnamakan rakyat yang mana?